Bangunan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha yang dibangun dengan dana surat berharga syariah negara SBSN di soft launching oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luki Alfirman, Jumat 26 November 2021. Ia yang mewakili Wakil Menteri Keuangan mengharapkan bangunan ini dapat mendukung pengembangan pendidikan di Undiksa, khususnya Fakultas Kedokteran. Pada kesempatan tersebut, Luki Alfirman menyampaikan pembangunan laboratorium ini merupakan salah satu proyek SBSN di sektor pendidikan, dengan pembiayaannya dilakukan secara single year kontrak tahun 2021, dengan total alokasi sebesar 99,94 miliar rupiah. Pembangunan ini sebagai bentuk perwujudan dari komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Disampaikan lebih lanjut, pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan kementerian atau lembaga lainnya. Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan proyek, baik dari sisi jumlah kementerian atau lembaga yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksanaan proyek dan lokasi proyek yang dikerjakan. Pemerintah, kami Kementerian Keuangan tadi mengelola keuangan kita tadi bahwa ada yang biayanya dari pihak murni, ada dari yang pinjaman, ada yang dari SDN. Tapi ingat, pembiayaan tersebut eventually pada akhirnya akan juga harus kita bayar. Bayarnya dari mana? Dari uang rakyat melalui pajak misalnya. Nah, jadi Pak, singkat cerita, pada waktu kami kalau bisa Pak ingin menyampaikan 3 hal. Terus nanti soal keinginan Bapak untuk bisa tambah lagi nggak? Kan katanya gitu ya Pak ya. Satu, pesan kami yang bisa kami sampaikan adalah kami sangat menghargai kinerja, kerjasama, support, dukungan dari Kementerian Pendidikan, khususnya dari Universitas Pendidikan Indonesia mewujudkan pembangunan laboratorium ini. Tapi pesan kami, ini kalau sudah selesai ya Pak ya. Pembangunan itu kita harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas. Jangan sampai atau jangan pernah dikorupsi. Itu pesan pertama. Insya Allah pekerjaan wujudnya ini sudah sangat baik. Ini tinggal finishing yang mudah-mudahan Pak Rektor yang bisa segera selesaikan. Pesan kami yang kedua, untuk memberikan manfaat semaksimal mungkin. Ini gedung begitu megahnya, begitu. Baru lihat dari luar aja begitu terlihat begitu megahnya. Tapi kita ingin memberikan manfaat seoptimal mungkin, selama mungkin. Jadi jangan lupa bicara tentang pemeliharaan. Seringkali kita ini cuma senangnya ngebangunnya. Tapi kita ingin memberikan manfaatnya selama mungkin, berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi tolong pihak pengurus, pihak rektorat bisa terus berkomitmen bisa mengarah gedung ini sebaik-baiknya. Sehingga kita bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin minta tolong bahwa dan kami sampaikan ini wujud komitmen dari pemerintah. Pemerintah hadir untuk rakyat. Sementara itu, Rektor Undiksa Inyoman Jampel mengatakan, dengan semangat untuk menjadi trendsetter dan international reputable university, memang tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana yang memadai. Adanya bantuan pembangunan laboratorium ini pun sangat diapresiasi karena diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Undiksa ini memang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen bahwa ini sesungguhnya kan program pemerintah lah. Karena apa? Karena sesungguhnya
negara ini telah sepakat untuk memberikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Nah, tetapi memang juga negara itu pasti melihat kira-kira institusi atau bagian mana yang membutuhkan keberadaan atau peningkatan sarana prasarana. Nah, kebetulan memang kita di Undisa sebagai perguruan tinggi dari 12 LPTK yang berada di ujung Pulau Bali, di ujung utara, ya tidak kita berada di provinsi. Nah, dengan semangat dan perencanaan daripada Universitas Pendidikan Ganesha untuk menjadikan Universitas Pendidikan Ganesha, ya berharap nanti kita menjadi trendsetter dan international reputable university, gitu ya. Nah, ini memang tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana yang mendekati standar internasional. Nah, inilah yang memang sudah diberikan oleh 3 menteri yang disampaikan tadi, dari Kementerian Kemendikbudristek, dari Kementerian Bappenas, ya, dan juga dari Kementerian Keuangan, sehingga Undisa mendapatkan alokasi dana SBSN sebesar 99,93 M. Dan memang dipesankan tadi bagaimana agar gedung ini betul-betul nanti bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan juga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan juga bagi masyarakat secara umum. Nah, terkait dengan hal itu, kami sebagai rektor itu akan berjanji di sini di dalam bisa ditayangkan dalam publik untuk kita akan menjadikan gedung ini betul-betul gedung yang akan memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas output, ya, karena sasaran kita kan kualitas output. Kalau Sapras ini kan lebih kepada peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Tanpa adanya sarana prasarana yang bagus, itu akan mengurangi proses, pasti akan mengurangi output. Karena sesungguhnya begini, sarana prasarana itu sebagai pendukung utama sesungguhnya di dalam kita meningkatkan proses untuk menghasilkan output. Itu kan ada 8 indikator. Di antara yang utamanya, ya di samping SDM, itu adalah sarana prasarana yang berkualitas, sarana prasarana yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan persyaratan di dalam suatu kegiatan itu. Dikatakan pula, dalam rangka pengembangan Undiksa, masih perlu adanya peningkatan sejumlah sarana prasarana. Oleh karena itu, tetap diharapkan adanya perhatian dari pemerintah, termasuk untuk selanjutnya dapat dilakukan kembali pembangunan dengan dana dari SBSN. Selain soft launching gedung laboratorium kesehatan terintegrasi, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyampaikan materi tentang dinamika perekonomian dan respon kebijakan di masa pandemi. Kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring yang diikuti oleh pimpinan di lingkungan Undiksa, dosen dan mahasiswa. Humas Undiksa melaporkan.